Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Bukannya batang sembarang batang, batang menindih daun keladi. Bukannya kita datang sembarang datang, kita datang karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang sangat saya sayangi, hormati dan muliakan sahibul bait, ibu bagian menyambat ulun anak karena orang masih muda benar. Nanda Isna ibat sekeluargaan, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah-tambah rezekinya, diberikan oleh Allah keberuntungan, keselamatan, pemeliharaan, kabul hajatnya dunia akhirat. Demikian pula kita nang hadir di perataan berkat maulid Rasul, kita bertawassul kepada Rasulullah, mudahan sabaratan kabul hajat. Nang garing-garing diberi sehat, sama-sama dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah. Tak kumpul di sini, tak kumpul pula nanti di dalam surga yang tinggi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul dan wali-walinya. Amin ya rabbal. Rasanya lawas kada dapat lampian, betul Bu? Mengganang jong apian lan ulun, mengganang benar. Mudahan tak kumpul dunia akhirat, jangan terpisah pula. Karena kita mencintai Nabi Muhammad, jauh-jauh kita datang ke sini. Yang ada nampak kendaraan namparak ke jalan di Jepang. Terima kasih ulun sampaikan kepada sahibul bait Nanda Isna ibat keluargaan berkenan mengundang ulun untuk mengobati kerinduan non pian berataan. Ulun sayang bener pian pang sayang kalau ulun sayang banget. Juga terima kasih kepada Nanda Haja Arbana yang menyampaikan perantara untuk mempertemukan ulun bersilaturahmi lempian berataan. Sedangkan Nabi kita bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umur, hendak kepanjang umur berataan, dibanyakkan rezekinya, akor palyasil rahimah, hendaklah Nabi mempererat hubungan sesama muslim, sesama keluarga. Alhamdulillah. Rasanya ulun babacaan di buat mantan masih gadis. Dulu ada arisan ibu-ibu, ubuhan nama ibu-ibu Madura kesayangan ulun nih. Setiap Senin dulu kemana-mana ulun sampai ke Palu, dalam keliling Banjar sudah rumah orang-orang tua ini seluruh naiki. Banyak sudah meninggal dunia. Jadi masih gadis, ulun kelas 2 aliyah sudah jadi penceramah kondang. Kata mana-mana diundang. Alhamdulillah. Senang hati ulun melihat pian nasihat. Alhamdulillah. Mudahan yang belum naik haji lekas naik haji. Suka juga kan didoakan. Mudahan yang belum umrah selalu mahal. Berkat maulid Nabi. Karena Nabi kita ini bendahara Allah. Siapa yang pegang duit? Bu, kalau ada arisan bendahara. Betul apa betul? Rasulullah itu bendahara Allah. Sebagaimana disampaikan oleh sahibul maulid yang dibaca oleh Nanda grup maulid ini, merduban tadi suaranya terkesima oleh suara-suara emasnya, masya Allah, alhamdulillah. Laris manis maulidnya. Nang hadir laris manis juga dagangannya. Mudah nang pedagang-dagang nih laris beratan dagangannya. Bapak Iwan nyaman menabung awat tulak haji beratan.
Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung aja berkisah kelahiran Nabi akurkah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Siapakah nama bunda Rasulullah? Aminah binti Wahab. Kata para alim ulama, bukan asal ini, bukan kebetulan, tapi memang Allah sudah menitipkan semulia-mulia makhluk ke dalam sulbi manusia yang paling mulia di zamannya, ayah Nabi kita Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Nabi Allah Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku wajah Nabi, yakni jasad atau roh Nabi itu dipindahkan, roh wajah Nabi dipindahkan oleh Allah dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci. Bunda Rasulullah bernama Aminah. Apa artinya Aminah? Orang yang mencintai Nabi Muhammad akan diamankan daripada siksa api neraka. Amin. Cinta kalau Nabi, cinta benar. Asal cinta aja loh Rasulullah buat Aminah, aman kita daripada azab. Baik azab di dunia, azab di kubur, azab di hari kiamat. Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Begitu hadis qudsi, Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Seandainya bukan Nabi Muhammad, seandainya bukan nur Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan segala makhluk ini. Jelaslah bahwa kita ini diciptakan daripada nur Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita diciptakan oleh Allah berasal dari makhluk yang paling dicintainya. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan oleh bunda beliau Aminah, artinya orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dengan tulus hati, dengan cinta yang sejati, aman daripada azab. Amin. Setelah disusukan oleh bunda beliau, Rasulullah ini disusukan oleh seorang perempuan, Suwaibatul Aslamiyah. Apa arti Suwaibah? Pahala. Siapa yang rindu, apalagi membesarkan peringatan Maulid Rasul, orang itu mendapat pahala yang melimpah-limpah. Amin. Kemudian setelah itu Nabi kita disusukan lagi oleh seorang perempuan yang jaraknya sekitar 200 kilo dari kota Makkah, yang dinamakan negeri Taif. Siapa dia? Nabi kita tinggal di Taif mulai usia awal, mulai usia sekitar 2-3 bulan di negeri Taif sampai usia 5 tahun. Yang menyusukannya seorang perempuan bernama siapa Bu? Halimatus Sa'diyah. Artinya orang yang mencintai, merindukan, mengagungkan Rasulullah akan mendapat sa'adah, bahagia dunia akhirat. Karena artinya Halimatus Sa'diyah itu Halimah, perempuan yang sangat penyantun, lembut, kasih sayang. As-Sa'diyah, kita akan mendapat keselamatan dunia akhirat. Masya Allah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat disanjung, dipuji oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man zakaraka faqad zakarani." Siapa yang menyebut nama engkau wahai Nabi Muhammad, aku beri dan Allah sama dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Mulai jam 1:30 kurang sudah maulidan sepanjangan sama dengan menyebut nama Allah. Kita nyebut nama Rasulullah diberi pahala bagaikan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istimewakan Nabi Muhammad dengan keistimewaan yang tiada duanya. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa," ya Allah,
Aku punya kekasihku. Tidak ada yang paling aku kasihi seluruh makhluk kecuali dialah ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Dan aku dan Allah tidak mengizinkan siapapun awal membuka pintu surga. Yang awal-awal masuk surga adalah Ahmad bersama umatnya. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Busyara lana nilna al-muna zalal ana wa falhana wa daru anzaz wa'dahu Ya Allah, gembirakan hati kami di dunia, di alam kubur, di hari kiamat dengan memperoleh syafaat Nabi Muhammad. Engkau penuhi hajat-hajat kami semua, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya Rabbal. Itu arti busyralana. Subhanallah. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang tiada taranya. Ketika aku, kata Nabi Adam, diciptakan oleh Allah, aku memandang ke arsy. Jadi di atas surga itu ada planet yang bernama arsy. Aku melihat di pintu arsy bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ketika aku diturunkan ke bumi karena aku termakan buah terlarang dengan godaan syaitan supaya memakan buah khuldi, maka aku menangis dengan tangisan tiada duanya, sehingga air mata Nabi Adam menjadi sungai. Orang ahli surga nangis. Lalu aku bertawaf di Baitullah. Jangan kira Baitullah itu hanya ada. Baitullah itu rumah yang pertama kali dibangun oleh para malaikat. Siapa yang bertawaf kepadanya, dosanya habis diampuni. Baitullah itu akan datang di hari kiamat. Dia tidak akan mau masuk surga kecuali orang yang beriman kepada syariat Nabi Muhammad, lalu bertawaf dan terpenuhi syarat rukunnya. Ka'bah itu akan menanti kita di pintu surga. Ujar Allah, wahai Ka'bah, silakan masuk surga. Ya Allah, Engkau sudah menjanjikan kepadaku, aku tidak akan masuk surga kecuali membawa orang-orang yang bertawaf di Baitullah masuk surga. Senang apa senang? Mudah-mudahan yang belum pernah berumrah nih lakas cukup tabungannya. Awal tulak berumrah. Allahumma yasir lana ziarah Makkah wal Madinah diberkati Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergantian bulak nanya bangsa kampungan, siapa mau boleh rumah. Ibu-ibu yang berbahagia, aku bertawaf di Baitullah dan aku bertawassul dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, wajah Nabi Adam, ampuni dosaku dan kehilafanku dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Allah, iya ku ampuni. Itu namanya tawassul. Siapa ujar Nabi nang baisi hajat belum kabul, ada habis hajat yang belum kabul, bertawassul meminta dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, tawassalu bi, memohonlah kepada Allah untuk terkabulnya hajat dengan berkat aku aja. Nabi nyamannya juga tawassul berkat Nabi Muhammad.
nang berdagang-dagang nih supaya bapak ibu dagangnya mau orang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad datangkan hamba-hamba buknu kali dagangan datangan orang. Apalagi pian bacaan salawat ini nak. Jadi dahulu ada seorang laki-laki ditimpa kesusahan yang bersangkutan sehingga tidur pun sulit, kebanyakan masalah. Datang Nabi mengajari salawat ini. Baca Nabi salawat ini, Allah akan memberikan engkau jalan keluar dari berbagai macam kesempitan. Akordah bila pian berdagang katujung baca salawat ini banyak kurang-kurang karena nokari banyak juga untungnya. Akor iringi ulun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu ya ulun ijazahkan biar sautin ulun terima. Si laki-laki yang mendapat masalah banyak tadi terlepas daripada kesusahannya. Banyak masalah hidupnya kena hitungan. Betul apa betul? Menurut tahun ini malam hari sebenarnya ada masalah tak masuk. Ini yang datang di lidah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak berkata-kata illa wahyu yuha, kecuali wahyu daripada Allah. Berarti ini sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Apa lagian? Nah, ada yang hafal, ada yang ada kayaknya ulun pagi nih. Setelah yang satu ini gratis, ulun sengaja membawakan biar ulun tahu benar biar banyak kali masalah. Betul. Bahkan kalau orang garing suka baca salawat ini kan diberi husnul khatimah. Banyak masalah tadi. Nah, jadi terurai semua masalahnya. Ya, nyaman aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apalagi sudah. Tambahannya nanti ya Rasulullah. Ya Allah, bertawassul dengan berkat Nabi Muhammad aku sampaikan salat dan salam. Banyak anak masalah hidup pulang. Betul. Kata hilati rasa sempit dan ini mau dipikirkan. Adrikni ya Rasulullah, bantu ulun Rasulullah, pintakan dengan Allah Ta'ala supaya segala masalah ulun teratasi. Amin ya Rabbal. Dia boleh pendahulu kalau dapat kira fotokopinya. Tapi ulun satu mat aja ulun ada pulang di lain. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga umat Nabi kita Muhammad SAW ini diistimewakan. Kalau umat-umat terdahulu satu amalan satu aja pahala. Tapi khususan untuk umat Nabi Muhammad satu ibadah dilipat gandakan pahalanya mencapai kelipatan 10 kali lipat. Senang apa senang? Setiap umat Nabi Muhammad yang berusia 40 tahun, ada kan 40 tahun di sini? Banyak, lapihan lagi. Dan panjang umur berapa? Setiap umat Nabi Muhammad yang berumur 40 tahun digunakan umurnya banyak ibadah. 1 menit Allah memberi pahala sama dengan 100 tahun ibadah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, untungnya emang umur 40 tahun nih. Dah nang belum panjang umur juga. Umur kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang paling sugih, Abdurrahman bin Auf. Ujar Abdurrahman bin Auf, aku mendengar. Abdurrahman bin Auf ini siapa? Bu, anak siapa? Anak Syafa atau Syifa. Syifa ini seorang perempuan yang menghadiri, yang membidangi kelahiran Bunda Rasulullah Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Ketika aku menyaksikan Syifa, ujar Syifa, mamanya Abdurrahman bin Auf tadi, malah menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad ini, aku Jersilin merasa takjub dan ajaib. Aku saksikan Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan putih bersih,
tanpa ada darah. Beliau lahirnya di mana, Bu? Di pusat Vietnam. Di mana? Kalau saya tahu sini kalau lahir di pusat. Dia lahir dalam keadaan sajidan, sujud. Ada orang yang kayak itu di sini berhubung wartawan. Syakiran, mengucap syukur. Hamidan, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dia lahir dalam keadaan sudah terputus tali pusatnya. Pernah lah saya menyaksikan bayi lahir ada lagi tali pusatnya kan sudah terputus, ada cari jasa dunia. Nabi kita sudah terpotong tali pusatnya. Dan Nabi kita lahir dalam keadaan sudah bercelak. Makanan asli loh, karena seperti orang bercelak matanya. Dan Nabi kita lahir dalam keadaan sebaik-baik rupa. Dan Nabi kita tuh tadi lahir dalam keadaan mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Sehingga Syifa bidan yang menyaksikan tadi, begitu cahaya keluar biasa, tapi dapat melihat istana-istana yang ada di negeri Roy sana. Masya Allah, luar biasa Nabi kita itu. Maka Rasulullah SAW ini didatangi oleh seorang laki-laki. Dia datang tergesa-gesa kepada Nabi di Madinah. Ya Rasulullah, ya si laki-laki ini, ulun cinta benar lawan dia, cinta benar lawan seluruh sahabat dia. Tapi ulun ini kan kebahagiaan banyak maka sahabat dia. Ulun cinta aja satu, ulun kawadan wajib-wajibnya aja, sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib. Itu ulun kawadan mengawinan wajib-wajib. Tapi nang sunat-sunat ulun kadang kawadannya. Tapi ulun ini cinta benar. Bagaimanakah nasib ulun di hari kiamat? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Cinta kafir lawan Nabi Muhammad, cinta benar. Dari seluruh manusia yang paling cinta kepada Nabi di kalangan kaum ibu adalah istri tercinta Khadijatul Kubra. Karena Khadijah ini cintanya kepada Nabi Muhammad tiada bandingan. Seandainya cinta Khadijah kepada Rasulullah ditimbang dengan seluruh manusia, kalah daripada cinta Khadijah. Begitu Khadijah seorang perempuan yang terkaya di negeri Mekah. Andai kata seluruh kekayaan orang Mekah dikumpulkan dibandingkan dengan kekayaan Khadijah, belum separuh dari kekayaan Khadijah. Begitu beliau bersuamikan Nabi Muhammad SAW, beliau memanggil orang yang paling alim di negeri Mekah, sepupu sekali beliau. Siapa dia? Waraqah bin Naufal. Ujar Khadijah, aku berharap sesuai dengan tanda-tanda kerasulan nyata ada pada Sayyiduna Al-Amin Nabi Muhammad ini. Wahai Waraqah bin Naufal, sebagai bukti cintaku, aku memberikan seluruh harta kekayaanku buat Nabi Muhammad SAW, dan aku akan menjadi seorang yang melayaninya dengan penuh cinta kasih. Sekarang wahai Waraqah bin Naufal, pergilah engkau ke hadapan Baitullah, berdirilah engkau di depan makam Ibrahim, dan tahu keberadaannya. Di sana ada makam Ibrahim, dikurung dalam lemari. Tuh makam Ibrahim itu bila kita sholat di belakang makam Ibrahim itu kita tidak akan mengalami huru-hara di hari kiamat. Di belakang makam Ibrahim. Disitulah engkau berdiri wahai Waraqah bin Naufal, umumkan kepada manusia semuanya bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid memberikan seluruh harta kekayaannya untuk Sayyiduna Al-Amin yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Ujar Waraqah pengumuman, saksikanlah semua orang yang hadir di Masjidil Haram ini dan orang-orang yang sedang bertawaf, kalian semua aku jadikan saksi
bahwasanya Khadijah wanita Sayyidatul Niswan, pemimpin wanita Quraisy, wanita yang bergelar Sayyidatul Tahirah, perempuan yang disucikan oleh Allah, telah memberikan seluruh harta kekayaannya kepada Muhammad ibn Abdullah. Kami semua jadi saksi. Makanya jangan Abdullu wa Sayyidatu nisa'i ahlul jannah Khadijah. Karena cintanya luar biasa. Karena Khadijah ini cintanya luar biasa, pengorbanannya tiada taranya untuk tegaknya agama Allah. Beliaulah semulia-mulia penduduk surga. Anda kan pun pian kena jadi asisten Ummul Mukminin. Hendak benar tingkatkan cinta kita. Kedudukan kita di surga nanti sebesar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau cintanya sedikit jua kekayaannya, sedikit jua pungasnya. Jadi orang di surga itu buat cantik, secantik amal ibadahnya. Jadi menandak cantik yang kekal di surga, saing beribadah. Cintai Allah, cintai Rasulullah dengan cinta yang bersama. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, paman ahabba ayyanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hendak bermimpi, hendaklah bukan bermimpi pada para Nabi, hendak melihat Nabi, waktu jaga Nabi ulun melihat mereka, ulun tiada ulun hendak kalau datang. Ada dua syaratnya, padahal kan? Yang pertama, fal yuhibbuhu hubban syadida, rindukan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad dengan kecintaan yang bersangatan. Mudah-mudahan tambah tua tambah cinta lawan Nabi, banyak cinta kita lawan Rasulullah. Kita mengaku cinta, mana buktinya? Ini perlu bukti. Disebutkan di dalam kitab ini tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad, wa alamul hubbil itaatu bi sunnati saniyah, suka mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bangun subuh kada merasa berat. Amin. Salat duhur, salat asar dipentingkan dari segalanya. Senang. Yang kedua syaratnya, senang, fal yuksir minas sholati alayya, hendaklah yang banyak lidah kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, aku sampai ya Nabi ke langit menyaksikan satu malaikat. Malaikat ini besar sekali, memiliki 1000 tangan. Setiap jarinya memiliki 1.000.000 jari. Bagaimana malaikat ini mengetik, kayak dia mengetik tasbih, hitung. Ujar malaikat Jibril, ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah menghitung banyaknya rahmat Allah turun ke bumi, ke laut, ke mana lagi, ke mana-mana. Dia menghitung banyaknya tetes hujan. Nabi kagum melihat malaikat nih, berhitungnya menghitung rahmat yang turun berupa tetes hujan. Wahai malaikat ya Nabi, dapatkah engkau menghitung banyaknya rahmat Allah yang turun ke dunia berupa tetes hujan sejak Adam diciptakan sampai kiamat? Dapat ya malaikat, aku tahu menghitung dengan hitungan yang pasti. Tapi wahai Nabi Muhammad, wallah demi Allah yang mengutus engkau sebagai Rasul, aku punya kelemahan, aku punya kekurangan. Jadi jarak Nabi Muhammad, maka pian ini cerdas banget. Apa kekurangan pian wahai malaikat? Ujar malaikat, apabila berkumpul umat Nabi Muhammad, maka pian hari ini Nabi lawat, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita baca salawat, mengiringi, barang apa. Apabila berkumpul umat engkau wahai Nabi Muhammad, lalu mereka serentak membaca salawat dan salam kepadamu, aku tidak sanggup menghitung berapa banyaknya rahmat, ampunan, maghfirah Allah yang diberikan kepada umatmu itu. Alhamdulillah. Di kasabarataan ahli kasidah yang dimuliakan.
Amin ya rabbal alamin. Banyak banget makai pahala yang membawakan terbang yang lain nang di luar nang lalu baca salawat. Alhamdulillah fal yuksir min as-salati alayya. Awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum alayya salat. Orang yang pamulaan ya Nabi masuk surga. Orang yang pertama kali jumpa aku di hari kiamat, siapa yang paling banyak baca salawat? Oh, mana baiknya baca salawat lawan pemamai? Mana baiknya baca salawat lawan gosip orang? Nang di dapur, nang di luar, di dalam. Mana baiknya baca salawat lawan menggosip orang? Awas kita dalam menggosip orang. Jangan salah gunakan lidah kita ini. Sekali kita membaca salawat dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah mengabulkan 100 hajat kita. Hebat banget salawatnya orang. Jadi bila kita banyak baca salawat, lekas dengan kabul hajat. Karena Rasulullah tadi bendera Allah Subhanahu wa ta'ala. Man asurat alail hajat, siapa-siapa yang bisi hajat banyak hajatnya kalau kabul fal yuksir min as-salati alayya. Hendaklah ujar Nabi dia memperbanyak salat dan salam kepada Rasulullah. Banyak baca salawat sekamampuan kita, sekamampuan kita. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, siapa yang membaca salawat banyak tidak dimatikan kecuali dia berjumpa Rasulullah di waktu jaga. Amin ya rabbal. Mau mimpi itu kapan sudah? Amun kita nih gua dapat mimpi sekali gua dapat Nabi Muhammad. Bila nang bermimpi ini pedagang sukses bisnisnya. Bila yang bermimpi ini orang garing sumber sakit. Bila nang dapat mimpi ketemu Rasulullah orang miskin pasti sugih. Amin ya rabbal. Bila nambah mimpinya orang banyak dosa, habis dosanya diampuni. Yang lagi nuntut ilmu akan diberi ilmu laduni. Yang banyak membaca salawat, orang itulah yang paling alim di kalangan para manusia. Tidaklah Syekh Abdul Qadir diangkat menjadi wali, menjadi sultan atau aulia, melainkan seluruh dunia di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau yang paling banyak baca salawat. Tidaklah Syekh Saman diangkat menjadi pemimpin para wali. Syekh Saman Al-Madani bernama Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, kecuali seduniaan di masanya Syekh Saman lah yang paling banyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi kita mengambil ibrah pelajaran supaya kita ini jangan banyak omong, apordah yang banyak baca salawat. Janjilah ini ada ipar disambati tetangga apalagi, padahal umur dan berbau betul apa betul. Ganti sudah kasetnya, jangan lagi mengganggu orang, banyakin baca salawat supaya kita beruntung. Satu salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, kita sudah dikabulkan 100 hajat. 30 macam hajatnya di dunia, 70 macam hajat menanti kita di hari kiamat. Ada gampang buat salawat ini, cuma iblis jagana menyampaikan pander-panderan siapa karena disambati sajam kalau perasaan. Tapi dalam baca salawat aja membaca mana dia batasnya kawasan jangan kamu tuh yang baca salawat. Tapi di sini ada anak kayak agak jauh di planet sana. Padahal iblis menggoda supaya sakit batis. Tapi bila mendapat kawan, apalagi lalu sekarang dapat 2 jam sigar mata. Kadang lagi batis sakit. Nah, tapi di sini kan ada orangnya, wajib lain ada jauh di sana. Nah, supaya kita ini banyak baca salawat. Burdahnya dibaca. Sekali baca burdah sampai tuntung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tengah malam baca
Di kedatangan malam dikira baca, malaikat siap sudah menulis. Salamnya orang di kambingnya, baca sekali tuntung selesai burdahnya sama menghatamkan dalail 10 kali hatam. Ini bukan promosi, tapi ini keberuntungan kita, kekayaan kita yang tiada duanya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Perbanyaklah ajar Nabi membaca salawat dan salam kepadaku, engkau akan bertemu aku di dalam kubur. Biar tahulah bahwa bila kita mati terus sambulan datang siapa boh? Dikira pian malaikat bukan akhir lain. Asal kita banyak baca salawat dan salam kepada Nabi, begitu mayat kita dibaringkan di liang lahat, yang datang Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah yang datang. Apabila Rasulullah datang, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sesaman Al-Madani, Kiai Khalil Bangkalan, Madura, datang semua. Senang apa senang di kubur? Senang. Karena orangnya ahli sholat. Dahulu ada seorang perempuan solihah di Arab sana, ditulis dalam hikayat. Orang dia ketujuh baca sholawat baik. Di mana majelis pengajian datang. Sekali meninggal mati mendadak. Dan panjang umur berataannya. Ada ditulis dalam hikayat perempuan yang ketujuh baca sholawat tadi meninggal dunia. Begitu mayatnya dibaringkan ke liang lahat, rohnya dikembalikan seperti hidup di alam dunia. Anaknya memimpikan putrinya yang masih hidup bermimpi antara kubur, namanya mana? Anakku hujan anak kenapa berpian dalam kubur? Anak abang wali dua, mamanya ini soleha. Siapa yang makan kawalian dua? Apa panggil? Siapa mapian di dalam kubur? Seperti yang disabdakan Rasulullah di perempuan wali dua. Pas makan orang mengantar ke kubur mama pada pulang, roh dikembalikan ke dalam jasad. Aku menunggu nakai beberapa jam di dalam kubur. Mana malaikat munkar nakir kada datang. Kada datang. Kenapa malaikat munkar dan nakir kada datang? Kata Rasulullah yang datang. Rasulullah mau datang ke dalam lahat kubur kita benar. Imba itu nakainya. Ulun aku berjam-jam ada malaikat munkar nakir kada datang, yang datang Rasul. Setelah itu nak aja tiba-tiba kubur pun jatuh runtuh, kubur tadi. Aku merasa kuburnya runtuh. Sahamnya aku nak di tempat yang sangat indah. Indahnya tidak pernah dipandang oleh mata manusia sebelumnya, tidak pernah terbayang dia dalam hati nuraniku manusia. Datang anak gadis-gadis cantik, tiada bandingannya. Nama mengikuti tanganku. Ibu, apa kabar pian? Tahun aku pian tadi baik di sini. Ibu, pian tadi apa kabarnya? Aku aja meninggal dunia. Malaikat korban nakir kada datang, yang datang Rasulullah. Aku nih di mana? Jasiden, berpada lawan anaknya. Mamanya di mana? Petakon lawan gadis-gadis cantik. Ibu, terimalah kabar gembira. Ya waliyatullah, ya waliyatullah, wahai perempuan yang dikasihi Allah, engkau sekarang sudah berada di surga Jannatul Na'im. Karena engkau senang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada menunggu kiamat sudah masuk ke dalam surga. Seperti runtuh kubur, saja langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senang baca salawat dan salam kepada Rasulullah dan menurut dan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa arti salawat Allah? Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya tiada duanya, tiada taranya kepada Nabi Muhammad. Itu arti salawat Allah.
Bagaimana salawatnya malaikat? Malaikat selalu mendoakan karena ketinggian martabat Nabi Muhammad. Malaikat juga pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Apabila malaikat penjaga surga itu membaca salawat dari ujung-ujung surga, dari sudut-sudut surga, maka seluruh surga itu menjadi bergembira. Karena surga siang malam merindukan Nabi Muhammad, merindukan umat Nabi Muhammad yang senang bersalawat. Amin. Jadi gue surga itu bila dibacakan salawat oleh malaikat meluas dan tambah cantik surga. Salawatnya malaikat karena mereka juga kepengen ingin sekali mendapat syafaat Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang Islam, yang beriman, umat Nabi Muhammad, kalian melihat Allah, aku perintahkan bersalawat. Sallu, bersalawat kepadanya. Taslima, apa arti taslima? Taslima itu kata para mufassir supaya berisi perintah menyeluruh. Salawat dan salam selalu dibaca di lidah kita. Taslima berarti engkau taatilah perintahnya. Karena ujar Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang ada hendaknya Nabi. Ujar sahabat, ada orang yang hendak masuk surga? Dijawab oleh Nabi, wa man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada perintahku, nang wajib digawi, nang haram dijauhi, nang dilarang jangan digawi. Menurut Nabi bilang, dan kita dibantu untuk berbuat taat kepada Allah sepanjang umur. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dialah Nabi ahli surga dalam jaminan Allah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mau menurut kepada Nabi Muhammad, maka berarti ia seorang yang Nabi nak ada hendak masuk surga. Hendak apa masuk surga? Sampai di sini aja Nabi Saul sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua ibu-ibu wabil selesai baik nanda isnas keluargaan. Ini aja yang bisa ibu sampaikan. Nanda Haji Arbaina juga terima kasih banyak. Ini yang ibu sampaikan. Kita bagi selawatnya lah biar ada salam baris. Jagalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Insyaallah kabul berkata. Amalan dilapangkan dari segala kesempitan hidup. Kalau pian pulang ke pasar yang belanja duitnya kalau cukup, sempit apa sempit? Biar lapang rezeki melimpah, orangnya sehat, panjang umur, kabul segala. Amin ya Rabbal alamin. Tilkanya bisri Nabi wali Nabi bisri suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.